Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Darsoni, CGP Angkatan 10 dari SMPN Negeri 10 Kubu. Modul 2.1 Koneksi antar materi. Pembelajaran berdiferensiasi. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Aufderhead. Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kesimpulan saya, pembelajaran berdiferensiasi ialah pembelajaran yang diproyeksikan untuk memenuhi setiap kebutuhan belajar siswa tanpa mengubah tujuan pembelajaran. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Melakukan pembelajaran berdiferensi tanpa merubah tujuan pembelajaran. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid belajar. Melakukan analisis pemetaan kebutuhan belajar murid, mulai dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Menerapkan 3 strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Melakukan asesmen penilaian yang sesuai tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar murid. Yang terakhir, manajemen kelas yang efektif. Kemudian, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Yang pertama, guru harus melakukan analisis pemetaan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar. Guru melakukan pemetaan untuk melihat kesiapan belajar untuk mengetahui kemampuan dalam memahami materi atau kemampuan hal baru. Kemudian, minat belajar. Guru memberikan kebebasan belajarnya sesuai minat belajar. Dengan ini akan tumbuh sikap menghargai diri intrinsik. 3. Profil belajar. Guru juga perlu mengenali individu murid seperti gaya belajar, keberagamannya, dan lingkungan belajar. Yang kedua, guru dapat menerapkan strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten. Guru perlu memvariasikan konten sesuai kebutuhan belajar murid tanpa merubah tujuan pembelajaran. Kemudian, diferensiasi proses. Dalam proses belajar, guru perlu menyesuaikan kebutuhan belajar murid seperti gaya belajar murid, minat belajar. Kemudian, diferensiasi produk. Memberikan keleluasaan kepada murid dalam menyelesaikan produk sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kemudian, hal yang dapat dilakukan oleh guru. Guru dapat melakukan penilaian, yaitu assessment as learning. Penilaian yang melibatkan murid secara aktif dilakukan pada awal pembelajaran sebagai proses belajar. Lalu, assessment for learning. Penilaian formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran atau yang disebut juga penilaian berkelanjutan. Kemudian, assessment of learning. Penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran atau sumatif.
Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan modul 1.1 dengan 2.1. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, setiap anak adalah individu yang unik, memiliki kodrat bawaan dengan karakteristik yang berbeda. Guru perlu merancang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan karakteristik yang berbeda dan sebagai individu yang unik. Kaitan modul 1.2 dengan 2.1. Dalam nilai dan peran guru penggerak, guru harus mampu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang inovatif dan reflektif, serta peran mewujudkan kepemimpinan pada murid. Menuntun dalam belajar dan memunculkan motivasi belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid dengan memenuhi setiap kebutuhan belajar murid. Inovatif yaitu dengan 3 strategi diferensiasi dan reflektif dengan 3 penilaian menuntun murid dalam belajar. Kaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu visi guru penggerak, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Merumuskan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif ke dalam prakarsa perubahan dengan alur bagja dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid, strategi diferensiasi, dan asesmen. Kemudian, kaitan antar modul 1.4 dengan modul 2.1 dengan mewujudkan budaya positif di sekolah, dengan sendirinya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi murid. Dalam pembelajaran diferensiasi ada faktor terpenting yaitu adalah lingkungan yang mendukung sepanjang proses belajar mereka. Dengan disiplin positif murid merasa dirinya bagian dari sekolah dan kelas. Ini akan membantu dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka. Terima kasih. Salam dan bahagia, Guru Penggerak.